Pemirsa, menjelang Idul Fitri, warga Makassar mulai berburu kue kering untuk sajian lebaran para tamu. Berbagai jenis kue kering seperti nastar, kastengel, hingga putri salju laris diborong warga. Untuk melihat seperti apa situasi saat ini akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Sabda Role langsung dari Makassar. Selamat sore Sabda, jadi jenis kue apa aja nih yang banyak diburu warga Makassar di sana? Ya, selamat sore kepada juga pemirsa. Betul sekali, jelang Lebaran ini warga Makassar sudah mulai berburu kue kering. Jadi ada berbagai opsi sih sebenarnya, Gemma. Ada yang memang lebih menyukai membeli kue kering yang sudah jadi. Ada juga yang memilih untuk membuat kue kering sendiri begitu di rumahnya. Nah, saya saat ini berada di toko Nusa yang berada di Jalan Nusa Kambangan di kawasan Pasar Sentral Makassar. Kalau kita lihat di sini di belakang saya ini udah ada banyak banget berbagai varian kue kering yang sejak awal puasa ini bahkan sudah ramai diborong oleh warga Makassar. Toko ini memang sudah lama sekali berdiri dan memang sangat terkenal dengan kue keringnya yang enak, lezat, dan juga tentu saja harganya terjangkau. Saya sudah bersama dengan pemilik dari toko Nusa, Ibu Eli. Agak kareba? Ya, kabar baik. Oke, saya lihat di sini ada berbagai macam varian seperti itu jenisnya ya. Yang paling banyak diminati oleh biasanya customer tuh yang jenis kue yang mana, Ce? Nastar. Biasanya nastar atau bangket. Dia rasa kayu manis. Atau ini kue semprit. Kue semprit? Iya. Jadi yang menjadi favorit di sini, Gemma dan juga pemirsa, nastar tentu saja. Nastar, kemudian kue Semprit. Kue semprit, kenapa dikatakan kanji. Kue kanji, kemudian juga ada Ini bangket. kue bangket. Nah, ternyata di sini juga ada bahannya itu ada berbagai macam seperti itu ya. Jadi ada yang tadi pakai Rombuter. Ya, ini mentega biasa. jadi ada dua macam tergantung dengan selera konsumen seperti itu, Gemma. Jadi ini saya tunjukkan, ini adalah salah satu contoh kue yang menggunakan bahan dasar mentega biasa seperti itu. Bentuknya memang agak jadul seperti itu ya, tapi model jadul tapi cukup banyak juga peminatnya. Iya, banyak. Ini harganya berapa per kilo? 150. 150.000 per kilo. Jadi di sini tuh bisa dijual per kilo ataupun juga bisa dibeli dengan satu toples seperti itu. Nah, ini kalau pakai rombuter atau dia menggunakan margarin atau mentega yang premium seperti itu, berapa harganya? 200. Rp200.000 per kilo. Saya mungkin ingin menunjukkan kepada pemirsa, Gemma mungkin dan pemirsa penasaran seperti apa sih? Ini baru dibuka, toplesnya, aroma butternya udah kerasa banget. Ini udah pasti enak. Ini adalah nastar, harganya Rp200.000 per kilo. Banyak kasih itu 1 kilo, Cek? Kalau nastar itu ya kurang lebih satu toples itu yang gede. Ya, oke. Jadi yang mau yang berminat untuk beli pakai toples juga sudah tersedia di sini. Oh, ini ada apa namanya? Salju. Kue salju. Salju, kemudian Sultana. Ini mente. ini kue mente, kemudian Juga nastar, cuma modelnya beda aja. Itu Tosca, kastengel. namanya Tosca. Iya, memang namanya Tosca. Ini kastengel. Kastengel ini juga yang menjadi favorit nih. Iya, kastengel. Kemudian juga Itu cokobol, sultana sama dengan yang tadi. Ini kue kanji keju. Nah, itu bangket yang tadi. banyak banget ya. Ini saya tertarik, ini kue Itu durian. kue durian. Boleh saya lihat ya? Iya, Oke. itu 1,5 ini. Ini 150.000 Iya, per toples. toples. Iya. Tadi kan yang paling banyak diburu oleh pembeli itu adalah nastar. Iya, Sejauh ini juga lumayan sih. Ini juga ya kue Iya. kue apa sih Durian, namanya? isinya. Kue durian. Ini bentuknya memang sekilas kayak durian ya pemirsa ya. Iya, Cek, selama udah masuk bulan puasa ini, sekarang sudah menjelang Lebaran, bagaimana sih tren pembelian kue kering yang udah jadi utamanya di toko Nusa ini? Ya, lumayan banyak sih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Soalnya tahun sebelumnya waktu pandemi itu agak sepi. Setelah pandemi itu kurang lebih tahun lalu sudah mulai bagus. Ini tahun sih lebih bagus sih. Iya. Boleh kasih bocoran nggak sih hingga saat ini udah berapa kilo yang terjual? Kalau kilo saya enggak hitung sih. Karena ada yang belinya langsung satu toples gede itu. Satu box itu kemarin ada yang beli banyak. Kayaknya 10 box dia ada beli. Box gede langsung ya. Kalau yang gini-gini ini sudah berapa kali tambah sih, kurang lebih mungkin ada 100 lebih. Iya. Ini memang diproduksinya jauh sebelum Lebaran seperti udah di-prepare ya? Ini hanya ada setelah mau masuk bulan puasa baru mereka mulai buat supaya tahan kan. Jadi bukan bilang kalau hari-hari biasa selalu ada muncul enggak, terutama yang kilo.
kilo-kilo itu semua hanya muncul pada saat hari besar, hari raya. Iya. Jadi memang hanya di season tertentu saja dijual kue kering ya. Oke. Supaya fresh kan? Iya. Oke, biasanya tahan berapa lama? Sebenarnya sih kalau dalam toples itu tahannya bisa sampai setahun. Asal tutupnya ditutup baik sih. Makanya lebih bagus pakai yang drag. Jadi terputar dengan baik, jadi tetap fresh di dalamnya. Kalau yang model begini kalau sudah kebuka, lebih baik dipindahkan di toples yang berputar supaya aman toh kalau enggak lembek. Ini sedikit tips nih dari pemilik dari toko Nusa kalau mau kuenya awet sampai dengan Lebaran tahun depan seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Eli sudah sharing sama kita terkait dengan tren kue kering di momen menjelang Lebaran Idul Fitri. Jadi bagaimana nih Gemma dan juga pemirsa, apakah sudah memutuskan mending beli aja atau bikin kue kering sendiri di rumah? Oke, baik, nggak repot ya. Baik, saya kembalikan ke Gemma di Jakarta. Isinya apa nih? Informasi Anda Sabdarole langsung dari Makassar. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, Newsline masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.